Ada kecil pengecilnya tuh. Cek. Harus satu. Harus satu. Ada ya. Baik, alhamdulillah. Storing. Untuk kecilin enggak ada pengecilnya tuh. Sebelah sini ya. Ya. Mati udah? Sudah mati? Mau pakai ini aja ya? Terlalu banyak perangkat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di siang hari ini. Kita akan mendengarkan tausiah ceramah pada siang hari ini. Adalah beliau Ustadz Hafiz Suyanto. Beliau aktif di Darul Fatah ya. Kalau putra putri ibu yang banyak sekolah di Darul Fatah sangat mengenal beliau. Insyaallah kita akan mendengarkan tentang makna Isra Mi'raj. Waktunya insyaallah sebelum jam 3 nanti kita sudah selesai. Sekaligus nanti tanya jawab. Dan juga kita mohonkan Ustaz, ini sekarang rekan kita, saudara kita, Bapak Dr. Hewan Joko Siswanto, sekarang sedang sakit. Beliau sekarang ada di ICU. Jadi mohon izin nanti pada saat doa, mohon izin nanti diselipkan untuk beliau. Tidak berpanjang kala, insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari beliau. Dan mohon izin saya ke sana Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Ustaz. Nanti minta kertas untuk nama beliau ya. Ya, siap. Bingung perlu? Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di tanggal 12 Sya'ban, atau kalau kalender Saudi kita berada di tanggal 13 Sya'ban. Itu artinya kita sudah melewati beberapa hari dari satu peristiwa besar yang bernama Isra Mi'raj yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira sering Bapak Ibu mendengarkan tentang hikmah Isra Mi'raj, ya, mulai dari perjalanannya, kemudian apa yang Rasul dapatkan, yang itu diabadikan oleh Allah dalam beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Bukhari. Itu beliau banyak menjelaskan tentang perjalanan Isra Mi'raj. Tapi yang hampir tidak disentuh oleh para ustadz itu adalah latar belakang yang melatar belakangi mengapa Rasulullah itu harus Isra Mi'raj. Karena seluruh ibadah yang diterima oleh Rasulullah SAW itu ibadahnya sifatnya langsung terima SK di bumi. Ya, Rasulullah itu menerima SK ibadah apapun itu di bumi. Jadi Jibril yang mendatangi Rasulullah. Mau ibadah zakat, mau puasa, mau haji, mau sedekah, mau jihad, mau apapun itu semuanya SK-nya itu dititipin lewat Jibril alaihissalam. Tapi kalau untuk sholat, ini Rasulullah dipanggil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini ada apa? Kenapa kok Rasulullah itu dipanggil khusus dan tidak ada satupun nabi yang bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala selain Rasulullah SAW. Nabi Musa itu pernah minta tolong untuk agar Allah itu menampakkan diri. Begitu baru mau menampakkan diri,
itu bukit yang ada di Mesir itu hancur berkeping-keping. Dan Nabi Musa pingsan. Tapi kalau untuk Rasulullah SAW itu bisa menembus, ya, menembus yang tidak bisa ditembus oleh seluruh para nabi. Mengapa sampai Rasulullah itu satu diperintahkan sholat, kemudian yang kedua itu SK-nya Rasul pergi menghadap Allah. Ternyata kesimpulannya satu, sebelum dipanggil untuk menerima sholat, Rasulullah itu mendapatkan aneka macam tekanan, aneka macam masalah, aneka macam beban hidup, yang sampai-sampai Al-Quran itu mengatakan alladzi anqadha dhahrak, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Angkodo itu dalam tafsirnya dikatakan angkodo itu sebenarnya suara pikulan. Bapak Ibu tahu pikul, orang kalau petani mikul depan belakang itu ada di sini ada bambu untuk mikul. Suara kreket saking beratnya beban itu disebut dengan nakodo. Artinya Rasulullah SAW menerima atau mendapatkan beban hidup yang seakan-akan punggung Rasulullah itu sampai berbunyi. Saking beratnya beban Rasulullah. Beban beratnya apa? Satu, Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari orang-orang Quraisy. Padahal Rasulullah itu tidak minta sepeser pun dari mereka, tidak minta uang. Rasulullah hanya mengajak kepada kebaikan. Mengajak kebaikan. Dan seandainya mereka menolak, menolaklah. Kalau mau menolak, menolaklah. Tapi ternyata pertama menolak, yang kedua adalah mereka menyiksa Rasulullah SAW. Itu beban yang sangat berat yang diterima oleh Rasul. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang menerima dakwah Rasul, tapi ternyata mayoritas yang menerima ini orang-orang miskin. Coba bayangkan. Jadi yang mendukung dakwah Rasulullah ini orang kaya ada, Abu Bakar, Utsman, ya. Tapi kebanyakan orang-orang miskin. Kebanyakan mantan-mantan muda, orang-orang yang nggak punya masa depan dan kutip. Bayangkan ibu bapak berdakwah lama, yang bergabung dalam dakwah itu hanya orang-orang pinggiran, orang-orang yang nggak punya ekonomi yang jelas. Itu beban tersendiri. Bahkan ada orang-orang kaya itu ingin menerima dakwah Rasul, tapi dengan syarat, Muhammad, kami mau menerima dakwah kamu, mau dengerin dakwah kamu, tapi kami dibuat kelompok khusus. Kami nggak mau tuh bareng-bareng sama orang-orang miskin. Rasulullah SAW kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabar kamu bersama mereka. Dan mayoritas ternyata, mayoritas dan bahkan seluruh para nabi itu awal-awal yang menerima dakwah Rasul adalah orang-orang miskin. Dan itu sedikit. Yang menerima sudah miskin sedikit. Coba ya. Ibu bapak ngajar tahsin misalnya. Siapa yang mau ngajar tahsin nanti Pak Tri? Rijal, kemudian Pak siapa tadi, Pak Joko. Nah, coba. Nanti awalnya banyak, segini banyak. Setelah 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, satu kelompok cuma 2 orang. Yang satu ngantuk, yang satu sering ke kamar mandi. Bubar itu. Itu tekanan Rasulullah yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, puncak daripada penyiksaan Rasul itu di Taif. Taif itu Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita ke sana itu ya Allah kayak pusing. Karena apa? Kayak jalannya kayak puncak, liku-liku, tapi lebih serem, lebih ekstrim. Dan jalannya itu sangat susah. Itu kita aja kalau ke sana, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ke sana insya Allah. Itu sekitar 110 km dari Mekah. Itu dulu, sekarang aja susah. Dulu itu jalan setapak. Dan Rasulullah jalan kaki ditemani oleh anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harith.
Sampai di Taif Rasulullah itu bukan disambut, ya bukan disilahkan Ustaz masuk, ada ruangan ber-AC, itu enggak, sama sekali enggak. Minum enggak ada. Dilempari dengan kerikil oleh anak-anak kecil, buat mainan anak-anak kecil. Sampai kakinya itu berdarah-darah, badannya berdarah-darah, bahkan ada satu orang yang ingin melukai kaki Rasulullah. Kalau kena kaki Rasulullah lumpuh. Kan ada satu urat itu kalau kena lumpuh. Allah lindungi. 14 hari tidak ada satupun yang beriman. Rasulullah balik lagi ke Mekah. Nah, setelah itu bukan selesai masalah, tambah lagi. Istri tercinta beliau meninggal dunia. Khadijah meninggal dunia. Padahal Khadijah ini adalah orang yang satu selama ini menjadi pelipur laranya Rasulullah SAW. Jadi apapun kalau Rasulullah punya masalah, sering curhatnya kepada Khadijah. Dan Khadijah itu selalu menghibur Rasulullah SAW. Kan ada kadang-kadang tipe istri kalau dicurhati suaminya, istrinya malah marah. Pak, jangan jadi laki-laki cengeng. Karena gitu. Kalau Khadijah enggak, ya Khadijah sama sekali enggak. Kemudian juga Khadijah ini termasuk orang yang sangat open, sangat perhatian kepada Rasul. Rasul ketika mau berdakwah atau mau naik ke Gua Hira sebelum beliau diangkat jadi Rasul, itu selalu bawa makanan. Artinya nyiapin kontol. Itu selalu dibawa oleh Rasulullah SAW dan Khadijah itu tahu. Nah, ini maka bapak-bapak yang sering dibawain kontolnya oleh istrinya, berarti istrinya tipe seperti Khadijah. Dan dimakan, Pak, bukan dibuang gitu aja. Dimakan. Meninggal. Belum lama meninggal setelah itu, dan Khadijah itu termasuk orang yang mendanai Rasulullah SAW dalam dakwah. Jadi semua keuntungan, ya Khadijah ini kan saudara-saudara kaya, itu untuk dakwah. Meninggal. Coba bayangkan apa enggak sedih Rasulullah. Belum lama kemudian pamannya Abu Thalib yang menjaga Rasulullah SAW, bahkan mendidik Rasulullah sejak kecil, itu juga meninggal. Dan Abu Thalib itu adalah yang mengasuh Rasul sejak umur beliau 8 tahun sampai Rasul itu menikah umur 25 tahun. Padahal Abu Thalib ini termasuk orang yang miskin, anaknya banyak. Ya. Sudah miskin, anaknya banyak. Kalau kita alhamdulillah nggak miskin, anak kita banyak, insyaallah. Baik, itu Rasulullah sedih. Dan Abu Thalib itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Abu Thalib itu masih ada, orang kafir itu mau mengganggu Rasul itu nggak bebas. Begitu wafat, meninggal, udah sebebas-bebasnya. Dan lebih menyakitkan lagi, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Atas dasar itu, semua masalah itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah SAW. Apa? Linuriyahu min ayatina. Ya, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada Muhammad, kepada hamba-hambaku, min, sebagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata Rasulullah SAW berjalan, ya singkatnya dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan itu Rasulullah diberi oleh Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda, berbagai macam gambaran apa yang akan terjadi nanti. Kemudian Rasulullah SAW singkat cerita mendapatkan amanah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian Rasulullah pulang. Walaupun nanti 50 jadi 45-40, tapi kita akan perlu kita bicarakan itu. Rasulullah kemudian pulang. Dan sejak saat itu sholat 5 waktu menjadi wajib, dan itu terjadi tahun 6 atau 7 kenabian. Maka
kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya salat itu adalah oleh-oleh terbesarnya Rasulullah SAW. Dan salat itu dalam rangka untuk melihat ayatina, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sedang salat itu pada dasarnya dia sedang bermi'raj, sedang menuju ke langit. Jadi sekarang ini fisik kita masih di bumi. Oke? Fisik kita masih di bumi, tapi ketika salat roh kita itu kita bawa ke langit. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana salat itu bisa membawa kita ke langit? Tuh. Oh, ada tulisannya. Baik, alhamdulillah, nggak apa-apa. Jadi itu tadi, salat itu adalah oleh-oleh terbesarnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu bagi-bagi kepada sahabat. Tidak hanya untuk beliau, dibagi kepada sahabat, kemudian nyampe kepada kita. Sehingga kalau ada orang yang tidak rebutan dengan oleh-olehnya Rasulullah, itu keterlaluan. Bapak Ibu kalau habis perjalanan jauh, dinas kemana gitu ya. Yang dinas itu misalnya dari PNS di sini sekitar 100 lah misalnya. Yang dinas 10. Begitu nanti dinas di luar, ini yang nggak dinas ini udah nunggu-nunggu, kayaknya dia akan bawa oleh-oleh. Begitu dia bawa oleh-oleh, kita dikasih, mesti kita senang. Dan kalau kita nggak dikasih, mesti kita sakit hati. Bahkan kalau bisa kita rebutan untuk dapat itu. Nah, Rasulullah SAW itu habis perjalanan jauh. Mekah Palestina, Bapak Ibu, itu sekitar 1.200 km. Itu kalau pakai onta, pakai perjalanan biasa, itu sekitar 1 bulan. Apalagi dari Palestina ke langit yang ketujuh, itu nggak bisa ditempuh. Nggak kebayang. Nah, Rasulullah bawa oleh-oleh, cuma oleh-olehnya bukan makanan. Ya, bukan oleh-oleh cindera mata, tapi oleh-olehnya salat, dan itu diterima oleh Rasul, diberikan kepada sahabat, kemudian diberikan kepada tabi'in sampai ke kita. Maka sebenarnya ketika kita menegakkan oleh-oleh itu, melaksanakan salat itu, berarti kita telah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi yang menarik adalah Rasulullah itu mendapatkan tekanan yang begitu besar, tapi ternyata solusinya salat. Nah, saya yakin masing-masing kita punya masalah. Bapak-bapak punya masalah nggak? Oh, enggak ada. Ibu-ibu ada masalah, Bu? Enggak, saya tanya, Bu. Ibu-ibu ada masalah? Bapak-bapak nggak ada masalah. Di dunia ini yang nggak punya masalah cuma satu. Siapa? Pegadaian. Mengatasi masalah tentang masalah. Itu bahasa sombong itu. Saya juga punya masalah, Pak. Sama, saya juga punya masalah. Masalah sama. Tapi apakah masalah kita itu seperti masalahnya Rasulullah SAW? Rasulullah itu masalahnya bukan di pribadi beliau, tapi sudah keluar. Nah, kita bagaimana kalau bisa masalah kita itu sudah keluar? Kayak tadi masalahnya udah keluar, itu mikirin masalah tadi apa itu, ngirim bingkisan apa tadi itu, semacam apa, bingkisan untuk yang tahun lalu apa, parcel. Itu berarti mikirin masalah orang, dan itulah Rasulullah itu punya masalah karena beliau mikirin orang lain. Dan orang kalau sudah mikirin orang lain itu tanda orang yang paling baik. Orang kalau baru mikirin diri sendiri itu berarti belum baik. Tadi Pak Tri mikirin bagaimana teman-teman yang belum bisa tilawah Quran itu bisa baca Quran. Itu berarti beliau itu sudah mikirin orang lain.
Ya, ibu-ibu udah dipikir oleh beliau. Ya nanti satpam yang belum bisa baca Quran, pikirin. Ya, dipikir. Ya cuma kadang-kadang kita yang dipikir itu kadang-kadang kita nggak berpikir. Di Darul Fatah kebetulan kan ada lembaga tahsin. Ya kebetulan yang PC-nya itu istri saya. Itu kadang-kadang kalau konsultasi ini kapan ada ada pendaftaran tanggal sekian, gimana prosedurnya, banyak tanya. Saya bilang ke istri, yang banyak tanya biasanya malah nggak ikut. Betul lah, malah nggak ikut, minta syarat. Kita mau belajar tahsin minta syarat, gurunya lebih tua, didatangkan yang lebih tua. Ya gurunya tua, nggak semangat, nggak energi. Cari yang muda, begitu muda. Wah, udah terlalu muda, Kak. Dia nggak punya wibawa, ganti lagi. Alasannya aja. Hari Ahad. Saya uangnya hari Ahad. Begitu hari Ahad, waduh banyak undangan. Ganti yang lainnya sih. Hari Senin apa Selasa? Ya Senin Selasa. Waduh nggak bisa. Minta ustadz yang tegas. Dikasih ustadz yang tegas. Ustadznya tegang jadi kami stres. Nyari yang lucu. Begitu yang lucu. Aduh nggak lucu ada. Minta yang tegas. Allah. Itu ada, minta metodenya yang seperti ini, bukunya seperti ini. Nggak selesai. Jadi kita kembali ke tema. Rasulullah SAW punya banyak masalah karena beliau mikirin orang lain. Nah tentunya Bapak Ibu punya masalah itu karena mikirin orang lain. Bapak mikirin istri, istri mikirin bapak, orang tua mikirin anak, mikirin tua dan seterusnya. Akhirnya banyak masalah. Dan semakin orang itu banyak masalah Bapak Ibu, kesempatan untuk dekat kepada Allah itu semakin tinggi. Ya, orang kalau tertekan begitu besar, masalahnya sangat besar, itu sholat itu semakin enak. Ya, orang kalau nggak pernah datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa dirinya itu nggak butuh. Maka nanti di surat Al-Iqra, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu suka melampaui batas. Karena apa? Merasa dirinya cukup. Sehingga Rasulullah SAW itu kalau diderai masalah, itu beliau biasanya sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Para sahabat itu kalau ada masalah, sholat dulu 2 rakaat. Itulah makna firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan mohon maaf, saya juga punya pengalaman seperti itu. Saya pernah ada masalah yang bagi saya berat. Ya, bagi saya berat. Itu saya punya masalah, diantaranya adalah misalnya saya sampaikan ada masalah pribadi, ada masalah anak. Saya itu punya masalah dengan anakku beberapa waktu yang lalu. Ada masalah dengan anak. Ya walaupun mungkin menurut orang umum pada umumnya nggak begitu masalah. Anak saya ini kalau sholat, anak pertama saya itu udah, anak saya pertama umurnya berapa ya? 18 tahun. Karena anak saya 8 Bu, jadi saya kadang-kadang lupa saya. Anak saya 8. Yang ke-8 belum 10 Bu. Ini provokator. Nanti tolong, nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu nomor HP saya, nanti tolong dikasih tahu. Kalau saya masih siap-siap aja. Anak saya baru 8, yang ke-8 ini umur 3 bulan. Sudah, Masya Allah, udah senyum-senyum, ketawa-ketawa. Udah mau ngomong adik begitu. Anak yang pertama ini Bapak Ibu dan juga anak yang kedua itu kalau sholat kadang-kadang harus diocahin dulu baru mau sholat. Ya Allah, ini gimana nih? Udah nasihat itu baik-baik, dirangkul, didoakan. Ini gimana? 18 tahun dengan 15 tahun. Itu tahun yang lalu. Kejadian tahun yang lalu. Itu berarti 17 dengan 14 tahun. Nah, Habibmu ini Masya Allah lah, dikenal dengan Ustadz. Ya saya kasih kata Ummu itu ngajar Quran, Habibmu itu ngajar Quran dan seterusnya. Dan kamu kalau sholat harus diteriakin dulu. Bahkan pernah saya biasa nyiram anak saya sholat dulu. Saya siram. Ini gimana ini? Ya akhirnya apa? Tidak ada jalan lain. Nasihat sudah, doa sudah, dilus-lus sudah, dimarah sudah. Saya marah. Kalau istri saya nggak berani marah, saya marah. Akhirnya apa? Sholat kemudian minta kepada Allah.
Kemudian kita nasihati lagi. Alhamdulillah ada perubahan. Ya, walaupun perubahannya tidak drastis, ada perubahan. Itu contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana sholat itu bisa menyelesaikan masalah. Karena kadang-kadang dan seringnya ketika Allah memberikan masalah kepada kita itu dalam rangka agar kita itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala minta bantuan. Ibu-ibu mungkin juga punya masalah. Ya, masalah dengan suami misalnya, masalah dengan anak gitu. Bapak punya masalah dengan istri, dengan anak. Coba sudah ditempuh semua jalan ditempuh. Ya, tapi ternyata nggak selesai-selesai. Itu masalah pribadi. Belum nanti masalah ketika di kantor. Masalah se-Indonesia ini kita punya masalah apa saja. Ya, masalah COVID misalnya sekarang. Ya, nggak tahu kita orang Indonesia yang berdoa kepada Allah agar COVID ini segera hilang berapa persen saya nggak tahu. Kalau ada teman-teman yang bisa membuat apa semacam survei atau apa itu, masya Allah, berapa persen orang yang terlibat untuk minta kepada Allah. Kalau protokol kesehatan dan seterusnya, insya Allah itu fisik terlihat. Tapi ini yang nggak terlihat, ini berapa? Berapa masjid yang sholat kemudian doa kunut, itu berapa? Berapa masjid yang sholat kemudian ngajarin jamaahnya habis subuh habis maghrib membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa persen? Padahal mohon maaf, Isra Mi'raj itu beberapa tempat kemarin rame beberapa tempat. Itu tapi kira-kira di antara jamaah itu yang kemudian menjadikan sholat ini sebagai senjata utama itu berapa? Ini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah karena Rasulullah itu mendapatkan tekanan kalau diselesaikan sendiri nggak bisa. Dan Bapak Ibu tahu hasilnya? Setelah Rasulullah menegakkan sholat 5 waktu, 1. Abu Bakar sama Hamzah masuk Islam. Abu Bakar sama Hamzah masuk Islam. Umar bin Khattab itu adalah jangan salah ngomong ya, jangan salah bicara. Umar itu bukan preman, pendekar. Kalau preman itu kesannya itu suka malakin orang. Umar nggak pernah malakin orang. Umar ini adalah pendekar. Pendekar yang orang pada takut sama Umar. Masuk Islam. Hamzah masuk Islam. Nah, itu salat. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk ke Madinah. Begitu nyampe di Madinah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu berbagai macam kemenangan itu dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar Bapak Ibu, ketika Rasul itu mau meninggal dunia di hari Senin, beliau pesan terakhir itu adalah as-salat, 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 salat dan salat. Pesan terakhirnya Rasulullah sebelum beliau menghadap Allah itu adalah salat, as-salat dan salat. Nah, mari kita lihat kenapa kita perlu salat. Satu, dia sebagai salah satu rukun Islam, nggak perlu kita bahas. Yang mana intinya rukun itu tiang, ya. Rukun itu tiang. Tiang itu kalau tidak ada ambruk. Rumah itu kalau tidak ada tiang, tidak ada temboknya, ambruk. Salat itu tiang agama. Kalau kita nggak melaksanakan salat berarti ambruk. Kemudian yang kedua membedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Nah, salah satu yang membedakan itu adalah sejauh mana kita itu salat. Kata Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salat. Antara kita dengan mereka itu adalah meninggalkan salat. Kemudian juga nanti di belakang insyaallah nanti akan ada Rasulullah nanti kenal dengan kita Bapak Ibu, ya, bukan dengan jenggot kita, bukan dengan jubah kita, bukan dengan jilbab ibu-ibu, tapi kenal itu dengan sentuhan-sentuhan wudu. Jadi kalau di dunia selalu kondisi berwudu berarti cerah. Dan biasanya orang yang wudu pasti sholat.
Belum pernah saya lihat ada orang yang rajin wudhu tapi nggak sholat. Nggak ada. Kalau cuci tangan banyak. Ya apalagi masa pandemi ini dikit-dikit cuci 3M. 3M kan ya, mencuci. Oh, di sini udah 5. Tapi Bapak Ibu sudah masih kalah dengan Menteri Sosial. Dia 17M. Di antaranya mencuci tangan. Itu ya. Nanti Rasulullah kenal dengan kita itu karena bekas wudhu. Nah itu nanti di Al-Kautsar, insya Allah mudah-mudahan di belakang Anda. Itu Rasulullah kenal dengan kita pas di Telaga Kautsar. Ya, Telaga Kautsar ada yang mengatakan itu di surga, ada yang mengatakan di padang mahsyar. Itu Rasulullah nunggu, kemudian kita disuruh lewat. Siapa yang di badannya ada bekas wudhu, Rasulullah mempersilahkan. Silahkan, dan Rasulullah itu nanti yang melayani. Ya Rasulullah, nih ambil. Mengapa Rasulullah melayani kita? Karena dulu kita di dunia melayani Rasulullah SAW. Dengan salat kita, dengan sholawat kita, dengan zikir kita, termasuk dengan baca Quran kita. Kita berarti melayani sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau ada ngaku umatnya Rasul tapi kok tidak wudhu, Rasulullah usir itu. Kamu siapa? Umatmu ya Rasul. Kok wajah kamu kok demek seperti itu? Nah, nggak boleh minum. Tapi rumah saya dekat masjid ya Rasul. Kamu salah nggak? Enggak, diusir. Itu hebatnya salat. Kemudian salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ya, di antara seluruh ibadah itu semuanya Allah mencintai. Tapi tidak ada yang paling dicintai melebihi salat. Kemudian salat juga bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nanti di alam kubur itu begitu malaikat datang, dia akan mengazab kita. Salat mengatakan orang ini salat, jangan azab dia. Begitu kita mau pukul dari sebelah kanan, orang ini mengeluarkan zakat, jangan diazab dia. Begitu kita mau dipukul sebelah kiri, orang ini puasa, jangan diazab dia. Akhirnya dia pergi. Nggak ada tempat nggak ada pintu untuk menyiksa. Kemudian juga salat itu adalah amal yang pertama kali nanti akan ditanya. Ya. Dalam hadis yang panjang, intinya amal yang pertama kali akan ditanya itu salat. Ini kejadiannya di padang mahsyar. Jadi kita ditanya, dihadirkan oleh Allah, kemudian nanti kita dikasih buku masing-masing. Maka Allah akan lihat semacam Excel atau kelihatan salatnya. Sejak kita balik dulu, ya sejak balik sampai mati, wajibnya berapa yang ditinggal, itu ada datanya, sangat rinci dan enggak bisa dihilangkan. Maka Allah tanya, kamu sejak balik sampai mati ninggalin sholat 500 kali. Ini bapak-bapak. Iya ya Allah. Nunduk kita, Pak. Itu ditanya. Nih ibu, ibu ini banyak betul ini. Ya Allah, saya head. Oh kalau head kan ditanya. Nifas kan ditanya. Itu akan ditanya. Kalau sholatnya ini beres, wah ini sholatnya beres, yang lainnya dianggap beres. Karena seharusnya orang yang sholat itu hidupnya beres. Hidupnya beres itu artinya ya dia tetap bermasalah, tapi dia bisa selesai. Kenapa? Sholat itu ibadah paling berat, Bapak. Kalau di sini sholat yang paling berat itu sholat apa? Ya sholat 5 waktu itu loh. Yang paling berat di sini sholat apa? Subuh. Oh Isya. Alhamdulillah. Subuh sama Isya. Nah, berarti kalau di tempat saya itu subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya itu berat. Di sini cuma subuh sama Isya. Berat loh, Bu. Kenapa berat? Coba bayangkan. Loh subuh. Subuh itu yang dicari apa? Kita coba bayangkan. Kalau dipikir-pikir secara material itu yang dicari apa? Subuh itu. Bangun sekarang taruhlah jam subuh itu jam 5 kurang 10, kurang 1/4. Agak subuh. Orang kalau tidak punya iman, itu bangun subuh itu malas.
Oke. Orang kalau nggak punya iman, Bu, mau bangun jam 5 kurang seperempat, tanggung. Nanti kan subuh bisa jam 6:30. Maka jam 7 sholat subuh di waktu duha. Itu. Maka ibu kalau suaminya jam 7 itu sholat, Bu, jangan bangga dulu. Ya Allah, alhamdulillah suami saya rajin sholat duha. Dilihat dulu begitu rakaat kedua kok 2 kunut dia. Berarti subuh dia. Itu ya. Jadi berat. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan itu orang beriman. Jam 5, setengah 5, apalagi sholat malam, bisa sholat malam, itu orang pilihan betul. Jam 5 kurang seperempat kita bangun, kemudian kita qobliyah subuh. Loh, orang bisa qobliyah subuh itu, Masya Allah, hanya orang-orang pilihan, hanya orang beriman. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, Allah nggak ngasih loh, Bu. Kok masih kita laksanakan gitu loh? Allah nggak ngasih. Coba ibu-ibu kerja di sini. Dijanjikan pokoknya tiap bulan itu nanti dapat gaji. Begitu akhir bulan nggak dikasih, kita kapok, nggak kerja di sini lagi. Dan ini Allah katakan 2 rakaat subuh lebih baik, qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ternyata kita laksana. Kenapa? Karena memang iman itu berbicara sesuatu yang tak terlihat. Ya, iman itu intinya mempercayai sesuatu yang tak terlihat. Coba kalau begitu qobliyah subuh, itu di dunia ini kita nilai misalnya 3.000 triliun misalnya. Begitu qobliyah subuh, tong, ada SMS banking. Anda telah ditransfer oleh Allah, dari Allah 3.000 triliun. Pingsan, Pak. Yang ibu-ibu pingsan. Yang bapak-bapak senang langsung mikir, buka cabang. Jangankan 3.000 triliun. Sekali sholat 1 triliun aja. Ya Allah. Nggak usah 1 triliun, Bu. 100 juta udah. Begitu qobliyah subuh 100 juta. Nggak usah 100 juta. 1 juta. Itu jangankan qobliyah subuh jam 5 kurang seperempat. Qobliyah subuh jam 1 malam aja kita mau. Kenapa? Terlihat. Itulah mana firman Allah, linuriyahu min ayatina. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu nggak terlihat. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Kalau sholatnya beres, yang lainnya beres. Dan biasanya orang kalau sholatnya kita beres, hidup kita beres. Seharusnya begitu. Ya, dengan istri beres, berarti nggak ada masalah dalam arti nggak gampang mukul, ya nggak gampang ngomong yang nggak baik, ya. Dengan anak juga punya tanggung jawab, itu dilihat dari sholat. Kemudian yang berikutnya penyebab terbesar masuknya surga. Ya, kalau kita pengen yang masuk surga dengan cepat, itu salah satunya adalah hafidhu ala sholawat, dijaga sholatnya. Maka orang-orang yang berani menjaga sholat itu orang luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena surga itu hanya dibolehkan mereka-mereka yang menjaga sholat. Baik, lanjut Pak. Dibuka semuanya. Ini Rasulullah tadi mendapatkan panggilan itu untuk menuju langit ketujuh. Ya, saya ingin sedikit ngasih gambaran. Ya, kita juga bisa hati kita menuju ke langit yang ketujuh. Kita bisa berkelana. Jadi sholat itu membuat kita itu berkelana. Ya, sholat kita itu bisa membuat kita itu berkelana. Kenapa? Setelah ini, jadi kita belum ke sana, kita sudah membayangkan. Istilah orang sekarang itu visi misi. Visi misi kantor ini tahun 2030 begini. Visi misi kita itu ini. Jadi sebelum kita menghadap Allah, kita sudah membayangkan di benak masing-masing kita, walaupun kita di bumi, tapi hati kita bisa ke langit. Pikiran kita ke langit dengan apa? Nih, memahami. Habis ini Bapak Ibu rahmatullahi Allah, kita akan meninggal dunia. Ya. Meninggal dunia, kita masuk di alam kubur. Sebelum begitu visi kita ke alam kubur, ternyata roh kita itu nanti akan dilaporkan ke Allah. Ya, fisik yang mengurus kita kan,
yang mandiin kita, yang mengkafani kita, yang sholat kita, yang ngubur kita. Tapi roh yang sudah keluar itu diurus oleh malaikat. Ya, sebagaimana Rasulullah itu dikawal oleh Jibril untuk menuju langit, kita dikawal oleh malaikat. Roh kita itu naik ke atas, ke langit pertama. Begitu sampai langit pertama, kata malaikat yang jaga, ini roh siapa kok wangi betul? Kenapa wangi? Salatnya dijaga, puasanya dijaga, dan seterusnya. Ini roh fulan bin fulan, disebutlah yang baik-baik. Diizinkan ke langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Begitu sampai langit ketujuh, kemudian kata Allah, tulislah hambaku ini di Illiyin. Itu makna firman Allah surat Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Nah, habis itu diantar lagi, kemudian masuk ke alam kubur. Ada berbagai macam pertanyaan. Kemudian setelah itu kita lolos. Barulah nanti mendapatkan kenikmatan, dan kita berada di alam kubur bisa jadi jauh lebih lama daripada kita di dunia. Jadi Bapak Ibu sambil sholat itu sambil bayangkan nanti saya di alam kubur sekian ratus tahun. Habis itu nanti ada tiupan sangkakala yang pertama. Ya, itu nomor berapa itu? Oh, tiupan hijau ini. Setelah tiupan nanti ada tiupan yang kedua, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Begitu di padang mahsyar, Bapak Ibu, kaidahnya di padang mahsyar, satu, siapa yang mencintai siapa itu yang akan dekat dengan dia. Bapak-bapak mencintai Rasulullah, insya Allah dekat dengan Rasulullah. Ibu-ibu mencintai Rasulullah, bersama barisannya Rasulullah. Bapak Ibu senangnya mencintai siapa lah yang belum, siapa yang lagi terkenal sekarang? Sinetron siapa yang dicintai? Masal. Oh, sekarang yang saya banyak baca itu si Nasya Sabian. Kemarin lagi rame dia. Itu nggak usah diurus. Ya. Udahlah, hafal bajunya hari ini apa, ya, pakai make upnya gimana. Ini ngapain diurus itu? Atau Dewa Kipas. Dewa Kipas. Saya hanya baca-baca di awal ketik komentarnya. Kemudian yang kedua, di padang mahsyar ini Bapak Ibu, hanya satu hari. Itu di merah itu hanya satu hari. Kalau dikonversi dengan dunia itu kana miqdaru 50 alfasana, sekitar 50.000 tahun. Maka ini pertanyaannya, mengapa kalau kita sholat, kata Rasulullah, sebaik-baik sholat adalah yang paling lama berdirinya. Surah Mi'raj itu olehnya sholat. Kalau kita pengen tahu sholat kita berkualitas atau tidak, itu lihat pas kita sholat sendirian. Pas sholat sendirian itu buru-buru atau lambat. Dan berarti itu sholat sunnah. Kalau laki-laki ya, kalau sholat laki-laki kan sholat wajibnya di masjid. Kalau di masjid itu ngikuti imam. Ini sholat pas sendirian. Dan terutama mohon maaf di sholat malam. Kok kalau sholat sendirian itu cepat, sholat berjamaah lambat, dipertanyakan keikhlasannya. Tapi kalau sholat sendiriannya itu lama sekali, berdirinya lama, itu kenapa? Itu untuk latihan. Nanti kita berdiri lama di padang mahsyar. Termasuk nanti sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu carilah masjid yang santai, tenang, tidak buru-buru. Bapak Ibu kan punya grup di kantor ini. Nanti jangan saya ngasih tahu, di masjid ini tarawihnya 30 menit, tempat saya 20 menit, tempat saya cuma 10 menit. Ayo ke sana. Carilah sholat yang tenang, gitu loh ya. Kenapa? Berdiri ketika sholat itu latihan kecil berdiri di hadapan Allah. Kalau di dunia sekarang yang kita berdiri menghadap Allah, ya, menghadap Allah. Nah nanti kalau di akhirat betul-betul Allah itu di hadapan kita. Zat Allah itu ada di depan kita. Wajah rabbuka wal malaku saffan. Dan ini harus kita latih Pak Bu. Harus dilatih. Maka kalau ada imam yang lama itu jangan bersuruh, imam ini enggak gaul ini. Ini bukan imam gaul atau bukan imam apa namanya istilahnya. Ya, milenial.
Imam milenial. Imam milenial itu yang ya sholat subuh lah 2 menit, sholat 4 menit. Nah, tapi kalau untuk berjamaah ya standar. Tapi kalau untuk sendiri, mau duha, mau qobliyah, ba'diyah, itu semakin lama. Kenapa kita akan berdiri lama? Nah, itu kita di padang mahsyar, Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian di padang mahsyar nanti kita akan syafaat kita lewatin, kemudian kita akan mendapatkan buku catatan. Di buku catatan ini akan ketahuan, tadi saya katakan di awal, akan ketahuan berapa yang bolong-bolong, berapa yang enggak. Semua dicatat sejak kita balik sampai mati. Tadi sholat Jumat bapak-bapak ngantuk apa enggak ada tulisannya. Ya, khutbahnya tadi itu nyantol apa enggak ada tulisannya. Tidurnya itu di pojok masjid atau di tiang atau di tembok ada tulisannya. Ya, ada tulisan, semuanya ada tulisannya. Termasuk pengajian sekarang ini siapa yang dengerin yang enggak ditulis. Atau sekedar ya Allah kapan cepat selesai itu juga ditulis. Ditulis itu. Sadafi kapan selesai udah setengah 3 tadi. Akan berbicara sampai jam 2 aja Bapak. Sampai jam 2 aja. Ditambah 2 menit, ya, 2 jam ya. Itu semuanya itu akan di buku catatan akan kelihatan. Nah, kemudian habis itu, nah ini dihisab. Dihisab inilah yang paling susah. Ya, yang paling susah itu dihisab dan paling susah hisabnya itu 2. Pertama sholat, yang kedua harta. Itu yang paling susah. Ya. Orang kita punya yang halal saja dihisab, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, saya dapat kiriman itu, kapak hisabnya aja ada sudah susah, kapak. Hisabnya ada sudah susah, apalagi mobil, apalagi macam-macam. Dan kira-kira Pak, nanti yang paling dihisab paling lama itu laki-laki atau perempuan? Ibu ngaku ya. Contoh baju bapak-bapak kira-kira berapa setel? Ada 10 setel. Celana 10, baju 10 ada. Ibu-ibu paling cuma 5. Kalau baju sama pakaian itu cuma 5 Ibu ya. Maksudnya 5 lemari gitu. Itu satu ditanya, ini kenapa ini kok seragam? Iya ini dikasih halal. Ini juga seragam halal, seragam semuanya seragam. Itu ditanya. Ibu-ibu kemana-mana bawa tas, itu kan di sana di sini enggak. Setiap ada arisan ada sisa makanan masukin. Ibu di luar sana. Kata Allah, kenapa kamu masukin untuk suami sama anak-anak? Ya Allah, bagus, dapat pahala. Ambillah yang banyak-banyak. Itu hisab itu susah. Ya, termasuk HP Bapak Ibu untuk apa? Itu ditanya oleh Allah. Na'udzubillah, saya lagi nangani kasus anak kecil yang diajak temannya untuk lihat film porno itu sampai melakukan hubungan badan, masih anak SD. Orang tuanya sudah mengadang. Itu padahal dia nggak punya HP dan nggak nonton, dia aja sekali nonton nggak hilang. HP untuk game itu juga ditanya. Game CCO, mobil kendala itu. Mobil ditanya, oh ini itu apa? Bingung kita jawab. Ibu-ibu, bapak-bapak deng, HP-nya untuk ghibahin orang. Oh ditanya Pak. Yang suka ghibah di sini bapak-bapakku ya. Ibu-ibu masya Allah gak ghibah, paling rumpil. Itu hisab dan sholat. Coba bayangkan, sholat itu akan mengurangi itu semua. Kenapa Bapak Ibu sholat mengurangi? Sholat itu melatih kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Loh buktinya apa? Buktinya coba Bapak-bapak itu coba perhatikan Bapak Ibu. Sholat misalnya di tengah sholat batal. Coba di tengah sholat batal. Kira-kira Bapak Ibu keluar untuk wudhu apa enggak? Mesti keluar. Padahal kalau lanjut enggak masalah. Enggak ada orang yang ribut. Siapa tadi? Nggak ada yang ribut, diam semuanya. Sholat isya sendirian, nggak pernah kita berani sholat isya sendirian 3 rakaat, nggak berani. Mesti 4 rakaat. Korupsi nih, iya kan?
Itu melatih berarti Allah itu lihat kita, dan nanti juga puasa. Nanti juga puasa seperti ini. Setelah dihisab nanti ditimbang. Yang ditimbang adalah semua dari kita ditimbang, termasuk badan-badan kita. Berapa kali untuk sholat itu ditimbang. Maka nanti kata Rasulullah, ada orang yang kurus kecil tapi begitu ditimbang ternyata berat. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Tapi kata Rasulullah, nanti ada orang yang besar tinggi begitu ditimbang tidak lebih berat daripada serimar lalat. Kenapa? Enggak pernah digunakan untuk kesibukan kebaikan. Itu timbangan. Kemudian yang berikutnya baru nanti telaga. Tadi saya sampaikan, masing-masing nabi itu punya telaga untuk umatnya, dan Rasulullah SAW punya telaga, dan kita udah hafal inna a'tainakal kautsar. Telaga Rasulullah bernama Al-Kautsar. Ujian mukmin kita enggak lewat karena kita orang normal. Ujian mukmin hanya untuk orang-orang yang enggak normal. Kemudian kita akan lewati yang namanya titian. Titian itu dibentangkan di neraka, dan ini sholat akan bermanfaat karena sholat itu akan jadi cahaya. Bapak Ibu bayangkan jalan di tengah malam naik mobil, lampunya mati. Itu paling 4 km per jam. Khawatir. Tapi kalau lampunya itu taruhlah 50 watt, itu bisa 80 km. Lampunya lebih daripada itu, di sini disorot, Bengkulu kelihatan. Misalnya kan, itu bisa 1000 km per jam. Set gitu. Salat akan berpengaruh kepada sejauh mana nanti kita bisa nyorot di titian. Karena titian ini gelap Bapak Ibu. Gelap, penuh onak duri, kata Rasulullah, alaiha kalalib, kata Rasulullah. Di sana ada ranjau-ranjaunya. Nah, kalau sudah barulah kita lagi masih ada. Ya, satu lagi. Nah, kemudian baru setelah itu nanti akan ada jembatan, yang jembatan ini untuk menyelesaikan sesama. Ya, menyelesaikan sesama antara satu orang dengan orang lain. Nah, kalau ini lolos, barulah yang terakhir, yaitu kita akan menuju ke sana. Inilah puncak daripada sholat. Dan Rasulullah sudah menjelaskan di Isra Mi'raj itu, jelaskan penghuni surga kayak apa, penghuni neraka kayak apa, penyebab masuk surga dan seterusnya, itu dijelaskan. Dan Rasulullah sudah melihat. Kemudian berita itu disampaikan kepada kita. Dan dengan sholat kita menuju ke sana. Walaupun baru hatinya, kita bayangkan, oh surga itu seperti itu. Kita bayangkan neraka itu seperti itu. Maka begitu itu kita sudah lakukan sholat, barulah nanti dibawa nilai-nilai sholat itu ke dalam sekitar kita. Nah ini puncaknya. Sholat itu harus berbekas dalam keseharian. Sholat itu antara jam sekian sampai jam sekian harus disiplin. Berarti orang yang rajin sholat disiplin. Masuk kantor jam 8 sampai jam 4 atau jam berapa lah, itu sesuai dengan aturan masing-masing. Dalam sholat itu kata-katanya selalu baik. Ada dalam sholat ada kata-kata memuja. Kalau sholat itu kan yang dibaca zikir kan? Berarti di luar sholat, orang yang rajin sholat nggak pernah yang namanya mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tidak ada lagi suami yang menghujat atau menghina istrinya. Tidak ada lagi istri yang ngomelin suaminya. Kalau ngomelin dengan ngomelin yang baik. Suami kalau mau marah sama istri, oh, bapak mau marah, boleh nggak? Oh, silakan Pak. Alhamdulillah. Oh, bapak anggap ibu ini setan? Bukan, biar saya nggak marah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak udah marah bu. Oh, ya. Ibu juga kalau mau marah izin dulu sama suami. Istilahnya begitu. Jadi nggak ada lagi orang kok marah. Apalagi kita pimpinan dan seterusnya marah, mengucapkan kata-kata kotor. Berarti sholatnya bermasalah. Ya marah, kok marahnya yang disebut nama-nama binatang itu kan? Ya cecak, kemudian semut. Itu ada masalah berarti. Ada masalah dengan sholat. Maka Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, hikmah terpenting daripada sholat itu adalah sholat itu oleh-oleh terbesar yang diterima oleh Rasulullah, dan tidak ada satu nabi pun, saya ulangi, tidak ada satu nabi pun yang dipanggil menghadap Allah seperti Rasulullah. Kemudian yang kedua, sholat itu harus berpengaruh dalam keseharian, ya, dalam tutur kata, tindak tanduk, dalam ucapan dan seterusnya. Maka kalau yang seperti itulah firman Allah,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya kasih kesempatan 20 menit sebagaimana permintaan tadi sebelum jam 3 selesai untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang disampaikan. Ya, oh ya, insyaallah. Baik, teman-teman, ada yang tentunya ada yang tanyakan. Bu Tunggul mungkin mau tanya dulu. Silakan. Silakan Bu. Bu. Ya, Bu, silakan. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, singkat saja, mau saya tanyakan apa sih kiat-kiat untuk bisa khusyuk dalam sholat? Mengingat saya sulit sekali untuk bisa khusyuk. Jadi hanya mendengar suara dugem saja itu sudah mikirnya macam-macam gitu. Tapi beruntungnya kalau sholat itu bisa benar-benar fokus itu, kalau kita lupa sesuatu naruh barang itu pasti akan ingat pas sholat. Jadi kadang-kadang memang saya niatkan sholat itu untuk ingat sesuatu yang lupa. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya singkat, tapi jawabannya bisa juga disingkat. Jawabnya singkat Bu, saya Bu. Kalau mau Ibu, mohon maaf, tapi udah nggak ada barangnya. Saya punya buku, judulnya saya. Kalau mau ngambil filenya di sini ada. Judulnya ternyata khusyuk dalam sholat itu mudah. Saya buat seperti itu dalam 4 tahun yang lalu dan habis itu sekitar 8 kali cetak. Seller, keuntungannya juga banyak. Oleh sebab itu iseng-iseng aja. Jadi intinya kira-kira begini. Bapak Ibu buka Al-Quran, buka hadis, buka bahasa. Tidak ada kata khusyuk itu artinya fokus dan konsentrasi. Tidak ada. Nggak ada. Khusyuk itu disebutkan di 16 surat di dalam Al-Quran. Mulai dari surat Al-Baqarah, terakhir itu surat Al-Ghasyiyah, itu 16 surat di 17 kali. 16 ayat itu 17 kali karena ada satu ayat yang 2 kali. Surat Al-Ahzab ayat 33, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khashi'ina wal khashi'at 2 kali. Itu 17 kali muncul kata khusyuk. Terakhir surat Al-Ghasyiyah, siapa yang hafal? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Itu ayat terakhir tentang khusyuk. Jadi khusyuk singkatnya maknanya itu satu tunduk. Tunduk itu menghadap ke bawah. Jadi khusyuk itu bukan konsentrasi, tapi bagaimana kata-kata khusyuk itu menuju ke konsentrasi. Artinya kalau orang itu nggak konsentrasi, tapi masih sholat, itu masih mendapatkan nilai. Ya, khusyuk pertama tunduk. Tunduk itu melihat ke bawah. Maka ibu kalau sholat hanya melihat ke tempat sujud, itu sekian persen sudah khusyuk. Ustaz, saya kalau sholat dengar sesuatu, itu langsung dengar Ustaz. Berarti ibu masih normal. Betul kan? Loh, kalau nggak dengar apa-apa, bahasanya apa? Saya nggak bisa ngomong lah. Loh, jangankan ibu, Bu, Rasulullah SAW, ini Rasul, di buku itu saya jelaskan. Rasulullah salat subuh, Bu. Begitu beliau biasanya kalau salat subuh, Rasulullah itu bacaannya panjang. Begitu mau baca panjang, terdengar ada suara tangisan bayi. Rasulullah langsung percepat. Begitu salam, kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa sholat sekarang cepat?
Saya dengar ada tuangisan bayi, siapa tahu ada masalah dia atau bapaknya ada di situ. Rasulullah berarti kalau pas sholat dengar bayi nangis. Kok ibu-ibu dengar bayi nangis? Pura-pura nggak dengar, bahaya kan? Itulah ya. Jadi khusyuk itu makna pertama adalah melihat ke bawah. Kalau ibu sholat udah nggak noleh kanan kiri lihat, apalagi lagi sholat buka HP. Penting ini mas. Itu sudah khusyuk. Yang kedua, khusyuk itu suaranya lirih. Mana khusyuk? Suaranya lirih. Jadi kalau ibu bapak sholat itu suaranya jangan keras-keras. Ya kalau baca ya sekedarnya. Kok sholatnya kok dikurasin? Itu berarti riya. Itu udah gak khusyuk. Yang ketiga, khusyuk itu artinya tidak banyak bergerak. Khusyuk itu nggak banyak bergerak, tenang. Bahkan khusyuk itu artinya mati. Berarti kalau ibu bapak sholat nggak banyak gerak, nggak kukur-kukur, ya nggak gini-gini, nggak apalah pokoknya, nggak macam-macam lah. Itu berarti sekian persen khusyuk. Kemudian yang berikutnya khusyuk itu artinya tadi tenggelam, bahkan dalam kata itu tuh khusyuk itu artinya huruf tenggelam. Nah, kemudian khusyuk dalam Al-Quran itu dipakai untuk 3. Khusyuk itu dalam Al-Quran dipakai untuk 3 kategori. Pertama untuk orang, yang kedua untuk bumi, yang ketiga untuk orang kafir. Kalau untuk orang mukmin itu artinya dia tunduk, dia beriman, dia merasa akan mati. Itu namanya khusyuk. Jadi kalau kita pas sholat itu merasa ini sholat terakhir, saya akan mati, mudah-mudahan sholat ini adalah sholat terakhir saya, itu berarti sudah khusyuk. Kemudian khusyuk yang kedua artinya untuk bumi itu artinya gersah. Watarul ardo khosyi'atan. Khusyuk apa? Bumi, tanah kita yang nggak ada tanaman itu disebut dengan ardun khosyi'ah, tanah yang khusyuk, yang mati. Dan khusyuk nanti untuk orang kafir itu di akhirat. Maka kalau di dunia kebalikannya, di akhirat orang kafir khusyuk, kita enggak. Itulah mana Allah, firman Allah, wujuhu yauma idzin khosyi'ah. Di padang mahsyar orang kafir itu nunduk aja. Kenapa? Karena khusyuk secara singkat. Lalu bagaimana kiatnya? Jaga 3 hal, Bu. Yang pertama fisik. Kalau pengen khusyuk, perhatikan fisik kita. Fisik ini meliputi 1 badan. Kalau bapak ibu mau sholat, pastikan badan itu dalam keadaan bersih dari najis. Ya, bersih dari najis, termasuk juga diantaranya paling sering kita lupakan itu adalah mulut. Maka kenapa Rasulullah itu kalau mau sholat mesti siwakan dulu. Mesti siwakan dulu. Itu kenapa? Itu beliau menghadap Allah. Yang kedua biar nggak mengganggu. Walaupun Rasulullah itu juga mulutnya itu selalu wangi. Itu ngajarin kita. Kalau ibu bapak nggak percaya, silahkan nanti malam makan jengkol sekilo. Jangan sikat gigi. Terutama bapak-bapak, besok ke masjid jangan sikat gigi, Pak. Walabdolin amin. Mesti. Maka Rasulullah dalam hadis Abu Dawud mengajarkan kalau kalian ingin sholat malam dan kalian bangun malam, jangan lupa siwakan. Maka sebenarnya kalau kita bangun malam itu sikat gigi. Saya sudah lama mempraktekkan ini. Saya kalau mau tidur saya nggak sikat gigi. Sikat gigi saya itu kalau bangun. Kenapa? Ketika kita malam itu mulut kita itu dekat dengan mulutnya malaikat. Apa yang keluar dari mulut kita berupa bacaan Al-Quran itu langsung direkam di malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan fisik. Badan, terutama bawah mulut, termasuk juga perut. Jadi kalau perut, kalau lagi pengen buang air besar, buang air kecil, selesaikan dulu. Jangan dianggap masak, jangan dianggap nggak apa-apa Ustaz. Enggak, begitu pengen masjid itu rata-rata ada kamar mandinya, ada toiletnya, itu salah satunya untuk menjawab itu. Ibu bapak sholat subuh, perutnya lagi bermasalah, imamnya bacanya panjang,
Waduh, nggak karuan kita. Ini sama sekali nggak khusyuk. Kalau perlu kita lari gitu. Jadi perhatikan perut ya, termasuk juga kemaluan depan belakang. Kemudian pakaian. Perhatikan pakaian, pastikan pakaiannya itu suci. Walaupun tidak harus baru. Dan kalau kita ke masjid, bapak-bapak khususnya, itulah pakailah pakaian yang tidak mencolok dan tidak membuat perhatian orang. Ke masjid pakai kaos pantai, coblos nomor 100, dijamin sejahtera, dijamin gaji naik. Apalagi kaosnya sudah tahun 80-an. Ya. Ya, saya pernah, walaupun nggak sholat, waktu itu lagi jalan atau apa, ada orang pakai kaos. Saya baca, saya marah, tapi marah sama siapa gitu. Menjalan. Ada tulisan di belakang itu kan, sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah orang yang masih sempat membaca tulisannya. Lah, astagfirullahaladzim. Itu kerjaannya apa, Dagadu Jogja ya. Ya Allah. Termasuk bapak-bapak, kalau pakai sarung ya silahkan pakai sarung tuh baik. Ya mereknya itu jangan taruh di belakang bapak bawah itu. Ya, gajah duduk. Ya kalau kita di Lampung nggak apa-apa, bapak ke Jawa, gajah duduk, dia mikir yang sholat belakang itu pak. Gajah duduk gimana caranya gajah duduk? Itu ya ditaruh di depan atau dilinting di atas gitu loh, jangan ditunjukkan. Maka kenapa Rasulullah itu ngajarin kita Pak, kalau sholat itu pakailah warna putih. Kenapa warna polos itu warna nggak mencolok Pak, warna putih itu? Putih yang benar-benar putih, atau kalau nggak polos. Kalau pakai batik yang nggak mencolok. Batik gambarnya naga. Kita yang salah yang di belakang nih. Apa nih? Nah ini penting pakaian. Rasulullah ngajarin kita ilbasul bayat, pakailah warna putih. Nah, ibu-ibu juga sekarang lagi banyak macam mukena. Cari mukena yang polos Bu. Anak saya itu anak yang nomor 6. Itu senang mukena itu yang ngejreng-ngejreng. Tapi di rumah aja dia. Ya, pakai mukena yang warna polos putih atau apa. Jangan warna mukenanya pink, hijau, pelangi, macam-macam insya Allah. Ya. Nah, kemudian itu pakaian ya. Ya, pakaian itu perhatikan, kemudian tempatnya perhatikan Bu, tempatnya itu dari fisik. Di rumah kalau bisa ada satu tempat khusus untuk sholat. Itu pakai apa fisik. Yang kedua itu adalah masalah pengetahuan. Jadi khusyuk itu semuanya harus diperhatikan, bukan hanya satu dua. Yang kedua adalah tadi pengetahuan. Ibu bapak harus memastikan kalau sholatnya itu benar. Jangan masih ada ragu-ragu. Ini kira-kira benar nggak ya bacaan saya? Kalau ragu-ragu, nggak pede, udah. Kalau nggak pede mesti nggak konsentrasi. Misalnya bacaan sujud misalnya. Yang benar itu subhana rabbiyal a'la apa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cari. Ibu bapak ibu kan sekarang ada HP, tinggal nyari-nyari aja. Ya, kalau mau sekali lagi ambil aja gratis di file saya bacaan sholat lengkap. Itu ada banyak bacaan, silakan pilih. Dan kalau banyak milih satu aja Bu. Misalnya bacaan sujud itu ada banyak. Ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma firli, dan seterusnya. Itu ada sekitar 4 atau 5. Pilih salah satu. Kalau sudah jadi yakin, terus kalau takbir itu di sini apa di sini, yakini dulu. Kalau itu memang ada dasarnya. Dan termasuk di buku saya fikih sholat sudah ada, ambil aja. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah Bapak Ibu memahami bacaan. Bacaan sholat kan nggak ganti-ganti kan Bapak Ibu ya. Itu aja bacaan sholat. Dari dulu takbir itu Allahu Akbar. Ini memecah konsentrasi. Makanya kalau sholat nggak boleh di depan makanan Bu. Ya tapi kalau ceramah kan boleh. Sholat kalau di depannya apa namanya ada makanan atau apa, ya itu memecah. Jadi setelah itu perhatikan semua bacaan sebisa mungkin tahu artinya. Takbir dari dulu Allahu Akbar. Masa sampai sekarang nggak ngerti artinya? Allah Maha Besar. Minimal itu. Doa iftitah ya Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabira. Maka beli buku tentang salat. Al-Fatihah yaitu bacaannya, terjemahnya itu. Jadi kalau pas kita ngomong mulut ngomong Bismillahirrahmanirrahim.
otak atau hati menerjemahkan dengan menyebut nama Allah. Itu nanti akan giring kita untuk konsentrasi. Jadi tidak ada istilah latihan konsentrasi untuk sholat. Minum maizon, konsentrasi kan maizon itu kan. Nah, enggak begitu. Kemudian yang itu fisik ya pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu masalah aspek hati, itu diperhatikan banyak hal. Satu, hindari makanan atau minuman yang haram, itu pasti. Ya, yang haram-haram jangan dikonsumsi. Kemudian yang kedua, hal-hal yang melalaikan kita dihindari. Mohon maaf yang senang-senang musik, ya itu memang berat, tapi itu tuntutan. Yang senang joget-joget itu nggak ada lagi joget-joget. Kalau mau joget boleh di depan istri suaminya, silakan joget semaunya, itu ibadah. Ya nggak apa-apa. Nanti di akhirat kerjaan ibu-ibu itu nyanyi loh. Betul, di akhirat itu nanti nyanyi ibu, kerjanya nyanyi untuk suaminya. Teksnya udah ada, mau dihafal nggak? Nah, kalau mau, insya Allah ada teksnya. Nah, bukan bila kamu, bukan itu. Ada teksnya. Itu surat Al-Waqiah ada tafsirnya ya. Kemudian hindari yang hindari maksiat, hindari apa. Kemudian hindari yang nggak bermanfaat. Yang nggak bermanfaat mulai dihindari. Ya. Apa aja lah, mau game atau apa. Saya pernah dulu saya senangnya catur. Dulu senangnya catur. Ya, catur itu senang. Pak, berapa kali saya catur itu kalah. Begitu sholat Allahu Akbar, saya mikir, langkah ini saya salah. Seharusnya tadi saya nggak gerakin kuda, seharusnya gerakin benteng. Itu pas sholat dulu, Pak. Itu sampai segitunya. Nah, hindari gitu ya, hindari yang nggak bermanfaat dihindari. Dan itu memang bagian kebaikan seorang muslim. Gitu ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah lambat laun, ya lambat laun nanti akan lebih baik sholat kita. Itu Ibu, Masya Allah, satu pertanyaan. Itu pun singkat-singkat. Baik, silakan. Pengetahuan dan hati, insya Allah. Ustaz Alif, ya, semoga Ustaz Alif. Tadi mic-nya boleh pakai mic ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang agak melenceng COVID-19 atau COVID-19. Jadi kan saudara kita insya Allah ada yang divaksin. Sedangkan vaksin itu tahu atau tidak tahu dalam media massa ada unsur yang tidak diperbolehkan karena diusap. Mohon penjelasan Pak. Kira-kira itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, vaksin yang masuk ke Indonesia itu ada beberapa tipe, ada beberapa merek yang sudah masuk dan mendapatkan legalitas halal itu Sinovac ya, itu yang dari Cina. Ya, Sinovac itu sudah mendapatkan sudah kantongnya sudah halal. Kalau sudah halal nggak masalah. Nah, apakah sekarang pertanyaannya adalah kalau sudah halal apakah perlu vaksin? Itu jawaban saya pribadi begini. Kalau memang ada kebutuhan mendesak dan tanpa vaksin kita nggak boleh, maka vaksin itu jadinya wajib. Contoh Bapak Ibu mau naik haji. Mau naik haji. Yang nggak vaksin nggak boleh naik haji. Di situ nanti vaksin jadinya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib, sesuatu yang wajib itu nggak bisa sempurna kecuali dengan itu, maka yang itu jadinya wajib. Kayak menutup aurat itu wajib. Ya, pakai baju itu wajib. Maka kita mencari untuk mendapatkan pakaian itu jadinya wajib. Itu masalah halal kemudian dia jadi wajib. Tapi kalau tidak diperlukan, nah ini, kalau tidak diperlukan akhirnya itu kembali kepada kita.
Saya berkali-kali saya ditanya itu, Pak. Saya jawabannya satu, sejauh mana perlunya vaksin. Kalau diperlukan silahkan, tapi kalau nggak diperlukan ya nggak usah. Mohon maaf, saya termasuk juga belum divaksin. Saya nggak tahu apa nanti akan divaksin atau enggak, sampai sekarang saya belum. Kemudian yang berikutnya, kita tetap menjaga yang namanya kesehatan, termasuk juga konsumsi dan seterusnya, itu kita harus perhatikan itu. Nah, masalahnya sekarang adalah vaksin yang belum mendapatkan legalitas halal atau ada unsur haramnya. Seingat saya itu vaksin dari Korea, itu namanya AstraZeneca. Itu vaksin itu sudah dibuka dokumennya, itu ada unsur babinya. AstraZeneca itu ada unsur babinya. Kemudian fatwa MUI membolehkan AstraZeneca itu untuk dipakai dengan alasan darurah syar'iyah, karena kedaruratan secara syar'i. Dan ini terbatas. Saya baca terakhir yang baru divaksin di Indonesia baru 6 juta. Nggak tahu benar apa enggak. Sementara kita jumlahnya berapa? 200 juta ya. 200 juta. Kemudian yang kedua, penyebaran vaksin itu begitu masif. Kemudian yang ketiga, ada yang lebih penting daripada masalah babi nggak babi. Kenapa? Babi itu hanya untuk mempercepat. Jadi begitu nanti terakhir unsur babinya itu nggak ada. Ya, dia itu hanya sebagai apa? Mempercepat, itu namanya bahasa kimianya. Katalisator, saya dulu belajar lupa saya. Itu hanya mempercepat. Begitu nanti terakhir dibuka, itu nggak ada lagi. Zatnya udah nggak ada. Atas dasar itu dalam mazhab Hanafi setahu saya itu dibolehkan. Dan juga ini dalam kondisi seperti darurat. Darurat itu kita masuk ke hutan yang kita nggak mau lapar, kemudian ada daging babi atau ada daging celeng atau daging apa yang itu bangkai, itu boleh dimakan seperlunya. Seperlunya itu kalau sudah kira-kira sudah kayaknya udah bisa berdiri, jangan dimakan lagi. Maka poin-poin ini nanti akan nggak boleh ketika vaksin yang halal itu sudah datang secara ya sudah cukup. Itu kata terakhir dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau ada guyonan di Tempo ya, seingat saya di Tempo itu MUI aslinya mengharamkan. Kemudian pemerintah minta dihalalkan, kemudian MUI ya akan saya menghalalkan, tapi saya minta ada yang duduk sebagai komisaris di BUMN, itu adalah hoax. Itu hanya untuk menjatuhkan. Saya bukan membela MUI, saya sama sekali tidak, tapi kita harus paham mana ini benar apa enggak. Dan kebetulan mohon maaf teman saya, kalau Bapak Ibu suka mengikuti fatwa MUI itu ada yang suka tampil namanya Dr. Asroruniam. Itu kebetulan teman kuliah 4 tahun ya, sejak di semester 1 sampai semester 8. Beliau sekarang duduk sebagai di sekretaris fatwa, komisi fatwa. Jadi kita suka ada grup juga komunikasi begitu. Jadi itu masalah tentang vaksin Pak. Jadi kalau Bapak mau vaksin, sejauh mana kebutuhan itu ya. Baik, itu mungkin cukup ya. Tidak ada lagi. Baik, saya pikir cukup ya. Jam 15.17 kita asyar insya Allah. Baik, cukup. Dan teman-teman tetap protokol kesehatannya untuk makannya. Biar kita sama-sama aman ya. Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita atau pengajian kita pada siang hari ini dengan doa. Kami mohonkan kepada Ustadz Hafi, tadi juga saya mohonkan ada saudara kita atau rekan kita yang sedang sakit, itu belum sadar sampai sekarang, Ustaz. Ya. Semoga Ustaz.
Mari kita tutup dengan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada saudara kita Bapak Joko Siswanto yang sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih dirawat dan berada di ruang ICU. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan, ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba's. Ishfi 'abdaka ya Allah, Bapak Joko Siswanto. Allahumma shfi anta syafi la syafi'a illa anta shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi mudhibal ba's. Ishfi 'abdaka Joko Siswanto. Ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Ishfi 'abdaka Bapak Joko Siswanto. Ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi hadzal waqti dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan khassatan Bapak Joko Siswanto illa syafaitah ajilan ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin wa ya sami'ad du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan pada Ustaz Hafiz Sumianto, baik tausiahnya dan juga bimbingan doanya tadi sudah disampaikan oleh beliau. Insyaallah doa-doa kita juga mengiringi insyaallah dengan aktivitas-aktivitas kitanya, dan sholat tadi disampaikan bahwasanya akan meningkatkan disiplin bagi kita, dan tentunya dengan sholat insyaallah akan memberikan pengaruh terhadap keseharian kita. Dan sekali lagi doa-doa kita juga tadi minta dengan Ustadz juga. Insyaallah pandemi ini segera berakhir dan juga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Dan juga tadi saudara kita Pak Joko Siswanto segera diangkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pengajian pada siang hari ini. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di pengajian berikutnya menjelang Ramadan. Dan tadi disampaikan, insyaallah Ustaz Alim, kita akan membuat program tahsin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti programnya seperti apa nanti kita diskusikan. Ketika banyak nanti kita mungkin diskusi dengan Ustaz Habib juga. Kalau memang banyak pesertanya, kita diskusikan dengan Darul Fatah juga. Dan juga nanti kita insyaallah di Ramadan akan berupaya untuk berbagi ke sesama. Insyaallah di sekitar kita ini ada yang perlu dibantu. Begitu. Demikian, insyaallah kita semuanya memiliki masalah, tapi dengan sholat kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita masing-masing. Demikian kita tutup pengajian kita pada siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya beliau itu sudah kena serangan stroke.